Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, siswi SMK Turuna Parang Sidimpuan atau anak kami yang sekolah lain. Di kesempatan ini, Bapak mau menjelaskan alat ukur, yaitu untuk alat ukur kelas 10, kalian jawab ukur jam kelas 11, yaitu pada alat ukur yang dipergunakan pada teknik sepeda motor, TKR dan TPM, itu ada yang namanya jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya adalah yang pertama untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang. Adapun contoh daripada jangka sorong adalah sebagai berikut. Ini adalah jangka sorong yang biasa dipergunakan kalau dibilang biasanya di bengkel ataupun di dunia usaha, dunia industri, namanya sigmat. Sigmat, vernier kaliper, jangka geser, jangka sorong, banyak namanya. Tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan dalamnya lubang. Yang ada ini namanya rahang tetap, ini rahang geser, rahang tetap, rahang geser, dan inilah dia kedua rahang ini untuk mengukur diameter luar. Sedangkan untuk mengukur diameter dalam kita pakai itu yang ada tanduk. Yang ada tanduknya ini juga ada satu tetap, satu juga bisa digerakkan. Kemudian untuk mengukur diameter dalam, ini kita pakai bagian ekornya. Bagian ekor yang di belakang ini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman daripada suatu lubang. Contohnya kalau kita membuat lubang baut atau mur. Ini kita pakai. Dan kebetulan pada jangka sorong ini ada dua macam, yaitu ini namanya jangka sorong manual atau sigmat manual, sedangkan ini adalah sigmat digital. Kalau ini teknik membacanya lebih mudah, karena angkanya langsung keluar, tapi keakuratannya lebih tinggi sigmat manual. Baik, dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita lihat, ada berapa tingkat ketelitian pada jangka sorong. Yang pertama, sigmat atau jangka sorong 0,01 atau 0,1 cm. Kemudian ada ketelitiannya 0,02, ada yang juga 0,05. Pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan cara membaca sigmat 0,05. Kita ke belakang dulu sekali lagi. Kalau tadi ini disebut rahang tetap, ini rahang geser. Sedangkan ini adalah penguncinya. Setelah benda kerja kita ukurkan, maka penguncinya kita kunci. Contoh, ini kita ukur dulu berapa, kemudian kita kunci. Baru benda kerjanya kita lepaskan. Kita lepaskan benda kerjanya. Kan rahangnya tidak akan bergeser lagi. Tidak akan bergerak lagi, tidak akan bergeser lagi, tidak bergerak lagi, baru kita baca. Contoh cara membacanya dapat kita lihat di sini, nanti dapat dilihat di fokusnya di belakang. Ini pembagian skala 0,05 dapat kita lihat di sini. Ini namanya bagian atas ini, bagian ini disebut skala utama. Sedangkan yang ada pada rahang yang bisa bergeser ini disebut skala nonius. Oke? Skala utama, skala nonius. Kita lihat di sini, ada yang namanya pembacaan ukuran ketelitian 0,05.
Seperti yang anak-anak kami sudah ketahui bahwasanya ukuran daripada sigmat jangka sorong ini pada skala utama dan skala nonius atau skala geser itu ada angka 0. Angka 0 ini apabila menunjukkan salah satu garis di atas atau pada skala utama, itulah ukurannya. Ya, itulah ukurannya. Contoh kita lihat di sini. Ini angka 0. Bergerak dia kita lihat ke atas. Di atas ini. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti dia 4 mm. 4 mm. Kemudian, kalau dia umpamanya kita lihat pada garisnya itu di sini kita lihat, ada 5, 10, 12. 12 mm, tapi dia tidak persis sejajar garis 0 di atas, lewat sedikit. Maka pergeserannya ini, skalanya ini pertama, kita lihat dulu di sini, mana yang paling tepat garis di skala nonius atau rahang geser. Ya, bagian yang bergeser ini kita lihat. Ini yang kebetulan kita tepat di sini adalah antara 2 dan 3. Antara 2 dan 3. Sedangkan yang kita pakai ini adalah sigmat 0,05. Berarti setiap garis ke garis yang satu jaraknya adalah 0,05. 0,05. Berarti kalau begitu bagaimana caranya, Pak? Kita lihat, hitung. 1, kalau 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis. Berarti 5 garis lah yang kita kalikan dengan 0,05. Ya, kita gariskan dengan 0,05. Maka skala geser pertama adalah 20, kemudian skala geser kedua 0,05, hasil pengukurannya adalah 12,25. 12,25. Oke, 12,25 atau sama dengan contoh kedua. Kita lihat. Ya, kita lihat contoh kedua. Itu tadi yang pertama adalah skala 0,02. Yang pertama tadi skala 0,02. Nah, sekarang kita masuk ke skala pembacaan ukuran ketelitian 0,05. Kalau di sini kita lihat di sini 0, kita lihat garis ini yang sejajar ke atas. Dia kebetulan di sini adalah 16. 16 tetapi garisnya tidak. Kita lihat di sini ya, garisnya tidak pas dengan angka 0. 16, 10, 16. Tetapi lewat. Garis 0 sejajar dengan salah satu garis pada skala utama, ukurannya 16. Tetapi lewat. Lewatnya di mana? Kita lihat mana yang sejajar garis yang di bawah ini. Kebetulan yang sejajar di bawah ini adalah 2, angka 2. Angka 2, ya, angka 2. Angka 2. Yang sejajar adalah angka 2. Berarti kita hitung garis. 1, 2, 3, 4. 4. Ya. 4 dia. Garis 4. Kalau dia garis 4, berarti 4 kali 0,05. Berarti berapa? 4 dikali 0,05 adalah 0,0. Berapa? Udah tahu kira-kira anak kami? Iya, 0,020. Ya, betul. Atau seperti gambar kita lihat di sini. Ini dia garisnya, lewat dia sedikit.
16 lewat sedikit, baru kita tengok garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 garisnya. Skala pertama 7. Ya, bisa kita lihat di sini 7. Kalau 7 kali, yang pertama skala gesernya adalah 0,30, kemudian skala geser kedua 0,05, hasil pengukurannya maka menjadi jumlahkan. Samanya sebenarnya ini. 0,05 tambah 30 sama 7 juga tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali 0,05 itu sama artinya dengan 0,35. Makanya sini kita nampak di sini 0,30, 0,05 dan hasilnya adalah 16,35. Berarti ini ya, sigmat atau jangka sorong ini pada ketelitian 0,05, hasil yang ditunjukkan ukuran ini adalah 16,35. Itu tadi ya, karena alatnya mungkin kurang jelas. Nanti di teori, di ruangan atau di bengkel kita lanjutkan. Kemudian, contoh kedua, dapat kita lihat di sini. Ini pada garis 21. Ini. Lewat sedikit 21. Maka kita lihat di sini. Ini dia yang tepat. Sejajar. Kita hitung. 1, 2. Ya, 3. Maka pada geseran skala pertama adalah 0,10. Kemudian skala geseran kedua 0,05. Hasilnya 10 tambah 0,05 adalah 15 atau 0,15. Maka hasilnya adalah 21,15 mm. Paham anak-anak kami? Kalau kurang paham, nanti di bengkel kita lanjutkan. Tetapi Bapak rasa ini tolong diperhatikan nanti di rumah. Yang jelas skalanya ini kita baca, kalau 0,05 adalah setiap garis ini jaraknya adalah 0,05. Itu saja. Kemudian, kalau pada pengukurannya ini kita pakai milimeter dan sentimeter. Harusnya anak kami juga harus menghafal itu. 1 sentimeter itu berapa milimeter? Ya, milimeter itu ke sentimeter itu bagaimana caranya? Yang jelas kalau 1 sentimeter atau sentimeter ke milimeter kali 10, sedangkan yang untuk milimeter ke sentimeter adalah bagi 10. Dan untuk hitungan incinya, anak-anak kami, karena di sini juga nanti kita akan menghitung inci, tapi kalau kita sudah pandai nanti milimeter atau sentimeter di sini sudah gampang, tinggal mengkompresikan aja ukuran antara inci dengan sentimeter dan milimeter. Udah gampang. Jadi kami untuk pertemuan pertama ini itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan, cara pembacaan sigmat 0,05 atau pembacaan jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. SMK Bisa Teruna Jaya.